gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Hello Technolovers, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan publik karena sejumlah kebijakan kontroversial yang dinilai sensasional. Salah satu kebijakan yang paling ramai dibicarakan adalah rencananya mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak militer. Gara-gara langkah-langkahnya yang nyentrik ini, ia sampai mendapat julukan Gubernur Konten. Julukan tersebut bahkan sempat dilontarkan dalam forum resmi, tepatnya saat rapat antara beberapa gubernur dan Komisi 2 DPR yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 29 April 2025. Dalam rapat itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyapa Deddy dengan guyonan khasnya, "Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy," ucap Rudi sambil disambut tawa peserta rapat. Ia juga menyapa para pejabat Eselon 1 dan Kemendagri serta para bupati dan wali kota yang hadir secara daring melalui Zoom. Setidaknya ada 3 kebijakan Deddy Mulyadi yang belakangan ramai diperdebatkan karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pertama, pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme. Kedua, wacana menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan yang ketiga, rencana memberikan pendidikan militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah. Deretan kebijakan ini mengundang perhatian banyak pihak dan memicu berbagai reaksi, baik yang mendukung maupun yang menentang. Penasaran dengan kebijakan apa saja yang membuat viral dan dijuluki Gubernur Konten? Yuk, mari kita bongkar. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme. Langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme ternyata berbuntut panjang. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall. Menurut Hercules, kebijakan itu terkesan mengabaikan jasa organisasi masyarakat yang dulu pernah mendukung Deddy dalam pencalonannya sebagai gubernur. Karena merasa tidak dihargai, Hercules pun melontarkan ancaman bakal mengerahkan puluhan ribu anggotanya untuk mendatangi gedung sate. Deddy ini keterlaluan membentuk Satgas padahal waktu jadi gubernur kami dari Ormas yang mendukungnya, kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlock Rabu 30 April 2025 yang menegaskan kalau dia cari masalah kami akan datang. Puluhan ribu personel Ormas siap ke gedung sate. Hercules merasa daripada membentuk Satgas, Deddy seharusnya merangkul ormas-ormas lokal yang ada di Jawa Barat agar ikut mendukung program-program pemerintahannya. Harusnya dia bilang saja, ayo dukung program-program saya sebagai gubernur, bukan malah begini, ujar Hercules. Saat diminta tanggapannya terkait ancaman itu, Deddy memilih bersikap tenang dan enggan menanggapi lebih jauh. Saya tidak akan mendengarkan, ucap Deddy singkat. Sebagai informasi, ancaman itu muncul setelah Deddy menyatakan bahwa Satgas Pemberantasan Premanisme akan difokuskan untuk menindak tegas aksi-aksi premanisme yang terjadi di jalanan, pasar-pasar tradisional hingga kawasan industri. Tujuan pembentukan Satgas ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktek intimidasi dan pungli yang mengganggu rasa aman dan merugikan perekonomian. Satgas ini dibentuk untuk melindungi para petani, pedagang, guru, dan para pelaku usaha. Semua pihak harus merasa aman dan ancaman premanisme, kata Deddy pada akhir Maret 2025. Dia juga menyoroti bahwa sektor industri adalah salah satu yang paling terdampak, terutama oleh praktek pungutan liar, baik terhadap pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang yang sangat merugikan. Kalau ini terus dibiarkan, bisa menurunkan daya saing Jawa Barat sebagai pusat investasi nasional, bahkan bisa berdampak pada hilangnya banyak lapangan pekerjaan, jelas Deddy. Karena itu Deddy meminta agar Satgas yang dibentuk bisa bekerja secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan yang manusiawi. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil, humanis, dan yang paling penting, tidak boleh tebang pilih, tegasnya. Pendidikan militer dinilai berpotensi langgar HAM.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menguji cobakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah mulai Kamis 1 Mei 2025 di Purwakarta langsung mendapat sorotan tajam dari Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurutnya, menangani anak-anak yang bermasalah dengan pendekatan militer bukanlah langkah yang tepat. Usman menjelaskan bahwa metode militer cenderung melibatkan kedisiplinan yang keras, termasuk hukuman fisik yang sama sekali tidak sesuai diterapkan pada anak-anak. Yang dibutuhkan anak-anak justru pendekatan yang bisa membantu perkembangan mereka secara emosional, sosial, dan kognitif. Ujar Usman saat dihubungi tribunnews.com pada Rabu. Yang menambahkan, jika tidak hati-hati, pendekatan semacam itu bisa memicu pelanggaran serius terhadap hak anak-anak. Pembinaan berbasis militer bisa mengancam hak anak untuk terbebas dari kekerasan fisik dan psikologis. Anak-anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara utuh, ungkapnya. Usman juga memperingatkan bahwa pengalaman kekerasan atau tekanan dari kedisiplinan ekstrim bisa menimbulkan trauma yang membekas dalam jangka panjang. Dan hal itu sangat mempengaruhi kesehatan mental serta kondisi emosional anak-anak. Semua itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang seharusnya mengedepankan perlindungan serta kesejahteraan anak, sambungnya lagi. Oleh karena itu, Usman berharap Gubernur Deddy bisa lebih kreatif dalam mencari solusi untuk menangani anak-anak bermasalah. Ia menilai masih banyak pendekatan lain yang jauh lebih mendukung dan konstruktif. Misalnya, bekerja sama dengan para profesional seperti psikolog atau guru yang paham pendekatan berbasis HAM itu jauh lebih efektif, katanya. Ia juga menyebut bahwa di Jawa Barat maupun di berbagai daerah Indonesia, banyak tokoh muda yang dengan kreativitas tinggi bisa diajak berkolaborasi untuk membantu anak-anak tersebut. Tokoh-tokoh muda itu bisa jadi bagian dari solusi yang lebih manusiawi dan berdampak positif, pungkas Usman. Wacana vasektomi tuai kritik dinilai tak beretika. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan usai melontarkan wacana baru, menjadikan prosedur vasektomi sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Menurut Deddy, jika kebijakan itu diterapkan, maka angka kelahiran sekaligus angka kemiskinan di Jawa Barat bisa ditekan. Yang menilai bahwa selama ini keluarga dengan kondisi ekonomi lemah justru cenderung memiliki banyak anak. Tujuannya supaya kelahiran bisa lebih terkontrol dan angka kemiskinan bisa ikut turun. Karena faktanya yang anaknya banyak itu biasanya justru dari kalangan masyarakat miskin. Ujar Deddy pada Selasa 29 April 2025 dikutip dari tribunjabar.id. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Deddy juga menjanjikan insentif sebesar Rp500.000 bagi warga yang bersedia menjalani vasektomi. Namun gagasan ini langsung menuai kritik. Salah satunya datang dari pengamat kebijakan Publik Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi. Ia menyebut wacana tersebut tidak etis dan berpotensi menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Yogi, pemberian insentif seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk tekanan atau paksaan secara halus. Kebijakan ini lanjutnya seakan mendorong warga untuk mengambil keputusan besar hanya demi uang kompensasi yang tergolong kecil. Ini bukan prosedur yang bisa dilakukan sembarangan. Kalau sampai ada kesalahan dalam prosesnya, masyarakat hanya menerima uang Rp500.000 tanpa jaminan asuransi atau perlindungan apapun, jelas Yogi. Yang menekankan pentingnya adanya kontrak atau perjanjian formal agar hak dan keselamatan warga yang menjalani vasektomi benar-benar terlindungi. Jangan sampai masyarakat tergiur oleh insentif kecil lalu menyesal di kemudian hari. Perlu ada mekanisme yang jelas dan pertanggungjawaban, tambahnya. Yogi juga menyarankan agar Deddy melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum benar-benar menjadikan vasektomi sebagai kebijakan resmi. Saya pikir Kang Deddy perlu meninjau ulang wacana ini dalam setiap kebijakan publik. Unsur etika itu sangat penting, jangan sampai melupakan aspek moral hanya demi mengejar target pengendalian penduduk, pungkasnya.